Jadi hari ini gue memutuskan buat datang langsung ke latihan timnas U23 karena rame banget tuh ngomongin target perak. Nah, gue pengen lihat nih, itu beneran target perak atau cuma tipu admin PSSI yang keliru pencet huruf? Kita langsung cek aja. Begitu gue masuk lapangan, boom, gue langsung lihat Coach Indra Safri lagi briefing pemain. Gayanya serius, tapi vibes-nya kayak bapak-bapak yang lagi jelasin cara pasang LPG yang bener. Di sebelah kanan gua lihat Rafa sama Jian lagi stretching, badan kayak atlet, muka kayak anak baik, tapi stretchingnya, kayak lagi ngindarin mantan di mall. Nah, ini yang gua kaget. Dari belakang muncullah Grande Indonesia. Gua kira ini supporter Liga Champion yang nyasar ke lapangan latihan. Bayangin, mereka datang bawa spanduk, bawa suara, bawa harapan. Gue sampai mikir, wah, ini timnas U23 nih kayaknya lebih siap dari gue kalau disuruh hadepin UTBK. Gila, gila, gila. Atmosfernya kayak final, tapi tingkat kecemasannya kayak pas baca berita komentar netizen dibatasi. Nah, nggak lama muncullah bapak yang paling ditakuti oleh wasit se-Indonesia, Pak Sumarji. Beliau datang dengan langkah seperti sedang menuju rapat darurat Marvel Cinematic Universe. Beliau ngejelasin beberapa hal, termasuk info pelatih-pelatih yang mau dilobi sama BTN. Sekian dulu Pak Warji. Timnas berangkat kapan Pak? Ya ya. Apa pertanyaannya? Dan Persiapannya gimana Pak? Sikip. Ya, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih. Kesiapan dan persiapan kita untuk SEA Games Thailand di bulan Desember 2025 ini, seperti kita tahu bahwa kami memang mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya, dengan bukti kami jauh-jauh hari mempersiapkan TC dan hasilnya juga boleh dikatakan ada mengalami progres yang sangat baik. Dan untuk keberangkatan akan kami berangkatkan nanti di hari Jumat tanggal 28 jam 8 untuk yang kloter pertama untuk pemain. Sementara official agak sore ya, berangkatnya agak sore karena tidak bisa jadi satu pesawat. Lantas kita akan langsung ke Chiang Mai. Kebetulan di sana dipersiapkan dan kami sudah menugaskan tim Aju berangkat mendahului hari ini tadi. Nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kesiapan dan persiapan di sana, mulai dari akomodasi seperti apa, hotel seperti apa, dan seterusnya. Itu sudah jadi protap kami ketika kami menjalankan event besar seperti ini. Selanjutnya untuk pemain yang kita daftarkan 23 pemain, di antaranya juga yang dari diaspora juga kami daftarkan 23 pemain. Nanti insya Allah dari sini kurang lebih ada 4 mungkin 19 ya, tetapi nanti akan lebih pastinya PSSI akan merilis nama-nama itu mungkin malam nanti, tergantung dari Coach Indra nyampaikannya kepada BTN. Selanjutnya BTN nanti akan menyampaikan kepada tim media PSSI untuk menyampaikan nama-nama yang akan 23 nama yang akan memperkuat timnas SEA Games 22. Berarti pemain abroad yang akan gabung di Thailand nanti itu fix 4 orang ya Pak? Ya 4 orang. Insya Allah 4 orang tidak ada perubahan. Berarti nanti gabungnya kurang lebih tanggal berapa Pak mereka datang ke sana? Kalau yang ya mudah-mudahan semuanya berjalan ya. Mudah-mudahan semua berjalan. Kami berharap nanti itu semuanya di tanggal 30 itu semuanya sudah bergabung. Jadi tanggal 30 November ini sudah bisa bergabung di Thailand. Kalaupun misalkan ada yang mundur mungkin ya tanggal 1 lah paling lambat. Mudah-mudahan sudah bisa gabung semua. Oh, berarti 4 itu udah dapat izin dari klubnya Pak? Atau masih ada yang masih di lobby? Ya, yang satu masih kami upayakan ya, untuk bisa bersama-sama. Ya, saya berharap mudah-mudahan dari klubnya untuk segera bisa melepas dan bisa bergabung dengan kami. Dan untuk terkait target sendiri dari manajer timnas Indonesia di SEA Games nanti apa sih? Kalau berkaitan dengan target, saya bersama-sama dengan Coach Indra, ya saya bersama-sama dengan Coach Indra, dan ini tekadnya pemain loh ya, sekali lagi
tekadnya pemain. Seperti mungkin sudah tahu bagaimana Hoki menyampaikan itu adalah suara hati pemain. Dan ini sudah kita tekadkan bahwa untuk target apapun kita akan berupaya berusaha untuk bisa mempertahankan emas. Saya bersama dengan Coach Indra, para asisten, official, para pemain, semuanya punya tekad dan semangat yang kuat. Tekad kami bulat, kami ingin mempertahankan emas itu. Saya tidak akan mengomentari yang lain, tetapi intinya bahwa kami di tim, tekad kami di tim ini semangat sama-sama bulat ingin mempertahankan emas. Pak, menyambung pertanyaan tadi pas Hoki datang Bapak nampak memeluk erat dan juga pejuang gitu. Tadi boleh jelaskan pelukan Hoki tadi pas datang? Kalau saya hampir sama pemain semua kan anak-anak saya. Jadi saya jujur aja, kalau sudah gabung dengan anak-anak di timnas seperti ini ya, ini semua anak-anak saya. Jadi ya kalau ada ungkapan, ada apa-apa ya semuanya pelukan itu pelukan erat semuanya. Itu pelukan bapak kepada anak. Nggak, jangan diartikan yang tidak. Dan apakah 4 pemain diaspora itu adalah Marcelino, Dion, Ivar, dan Mauron dan? Ya. Pak, tanggapan dulu hari ini ada supporter yang datang kasih dukungan dan kasih penegasan begitu buat tim. Tanggapannya? Ya, saya jujur saya sangat berterima kasih ya. Saya sangat berterima kasih kehadiran dari La Grande ya, supporter, dan juga saya tadi dihubungi sama teman-teman Ultras menyampaikan kepada saya Ultras tidak bisa datang dikarenakan mungkin nanti akan datang di lain kesempatan mungkin pada saat berangkat, tetapi kehadiran teman-teman supporter sore ini memberikan support dengan bawa spanduk back to back itu sangat luar biasa bagi kami, dan teman-teman tadi sudah melihat bagaimana anak-anak antusias sekali, para pemain menyambut itu semua. Ya ini boleh dikatakan apa yang menjadi tantangan dari teman-teman supporter, nah ini kita sambut dengan baik, terutama anak-anak akan menyambut itu dengan baik dan akan membuktikan, akan berjuang, sudah jadi tekad anak-anak berjuang sampai dengan titik darah penghabisan untuk bisa membuat bangga bangsa dan negara ini melalui event SEA Games di tahun 2025 ini. Pak Marji, mengapa pemerintah itu nggak yakin kalau kita sebenarnya bisa dapat emas, justru dapat perak? Itu yang diumumkan di Kemenpora itu, Pak Marji. Saya tidak mau komentari itu. Ya, sekali lagi saya tidak mau komentari itu. Yang saya sampaikan adalah tekad dan semangat kami semua di tim ini. Pak, di Thailand lagi banjir, Pak. Ada stadion juga banjir. Ada komunikasi nggak sih Pak sama Panpel sana, Pak? Hari ini makanya tadi saya sampaikan, hari ini kami menugaskan tim maju ke sana untuk ngecek betul mulai dari lapangan latihan kira-kira kondisinya seperti apa, dan kami minta begitu sampai malam ini atau besok pagi untuk update perkembangan. Dan ada update pelatih timnas senior dan kapan jadinya dan ke Eropa? Sedikit saya sampaikan, saya informasikan bahwa berkaitan dengan soal keberangkatan malam hari nanti ada beberapa teman exco yang mendahului berangkat duluan. Ada 2 orang yang akan berangkat duluan ke sana, dan Dirtek Alexander juga sudah berangkat kemarin, sehingga nanti akan ketemu bersama-sama di Eropa, dan sesuai jadwal yang ada memang di minggu-minggu ini nanti akan bisa langsung melakukan interview. Jadi prosesnya bergerilya bersama exco atau bagi-bagi gitu, dan satu-satu siapa di mana. Wah, itu teknis, itu teknis. Semua yang ngatur itu Dirtek. Kami ngikuti bagaimana nanti Dirtek mengatur itu semua. Apa saja? Saya tidak sampaikan karena memang belum saatnya untuk disampaikan. Pak Marji, terkait interview nanti ada syaratnya nggak sih, misalnya kayak buat kerjasama dengan pelatih lokal sebagai asisten, karena kan pas sebelumnya Coach Patrick nggak ada asisten lokal gitu. Ya, jadi kami itu sudah punya list daftar yang pertanyaan yang akan kami tanyakan, komitmen antara pelatih timnas senior dengan federasi. Kami sudah punya list panjang sekali, banyak sekali, berkaitan dengan komitmen dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Saya tidak akan sampaikan detailnya. Tapi ada nggak Pak buat pelatih Oh lokal? ya pasti dong, itu harus. Karena kan yang kita butuhkan ini adalah transfer ilmu dari
pelatih senior kepada asisten lokal. Itu penting sekali dan kita tidak kita pungkiri loh ya, dengan sekarang adanya Coach Nova itu kan buah daripada ketekunan Coach Nova belajar bersama-sama dengan pelatih Sintayong. Kan itu kan tidak bisa kita pungkiri dan itu fakta loh ya. Dan durasi berapa lama mungkin akan berada di Eropa? Ya sampai selesai lah. Yang pasti saya sebelum tanggal 5 saya sudah harus di Thailand karena harus ada pertandingan game pertama. Dan kalaupun misalkan saya tidak bisa berangkat, teman-teman juga sudah semuanya standby di sana bersama-sama dengan Dirtek, sehingga saya yakin kita akan selalu update perkembangan berkaitan dengan pelatih timnas senior ini. Pak, kalau status Jordi Cruyff gimana sih Pak, kan katanya dia diminati Ajax? Saya jangan tanya itu deh sama saya. Ya, yang lain. Dan berarti itu. Penegasan aja berangkat ke Eropanya tuh ke Belanda atau kemana? Ya kan, namanya Eropa itu kan banyak tuh, ya kan? Eropa itu kan berapa negara? Banyak. Lah ya banyak, ya sudah. Nah, itu jawabannya. kemana tuh Dan? Ya nanti kan akan kejawab lagi. Enggak sudah Mas. Siapa siapa yang bilang Belanda tuh Dan? Ya kan sudah dijawab sampaikan 5 kan? Cukup ya? Dan satu lagi dan ada beberapa nama pelatih yang dikabarkan Mas jadi calon kayak Giovanni Van Bronckhorst, ada Jesus Casas juga, ada Felix Sanchez, mungkin dan konfirmasinya. Tunggu saja minggu ini, nanti pasti akan ada hasilnya. Terlepas nanti siapa yang akan menyampaikan, yang pasti tidak akan lama lagi itu pasti akan ada hasilnya. Tapi kembali lagi loh ya, bahwa mekanisme ini tetap akan kami jalankan sesuai dengan statuta PSSI yang ada. Artinya berapapun nama itu nanti akan kita bawa ke sini dan akan kita rapatkan di forum rapat exco. Setelah itu baru kita akan memutuskan. Berarti daftarnya lebih dari 5 Pak Dan ya? Berarti lebih dari 5 yang Saya tidak akan jawab, sudah seperti itu tadi. Cukup ya? Negara pertama yang dituju. Negara pertama yang dituju. Eropa itu banyak. Pak Tibur Kabaze bilang Bapak sempat menghubungi Bapak, apakah sempat tertarik Pak mungkin? Ya begini, kalau kaitan dengan Timur, sebenarnya saya berbicara dengan Timur itu karena saya ada ketertarikan dari beberapa, saya sering membaca CV-nya dia dan saya sering mengikuti. Yang saya ikuti itu apa? Yang saya ikuti itu satu, ini kenapa ya Uzbekistan kok bisa bagus? Nah itu, makanya saya tertarik sekali nih. Kenapa? Ini sama-sama dari Asia. Makanya saya baca terus dia itu, perjalanan dia saya baca. Sampai kebetulan ada yang selama ini selalu bersama-sama saya. Kalau saya ke Uzbek dan selalu jadi translatornya gitu sama si Timur, itu selalu kita ini. Saya sampai tanya detail tuh, gimana sih caranya Uzbek itu kamu pegang 3,5 tahun, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu detail saya tanyain. Kenapa? Bukan untuk apa? Saya ini sangat tertarik gitu loh. Ini kok bagus ya menurut saya. Ini menurut saya kok bagus. Kenapa bagus? Karena saya lihat ini dari U19. Kok dia bisa prestasi ya? Sampai dengan U23. Sampai kemarin kalau salah senior ya, kalau nggak salah ya. Ini ketertarikan pribadi saya loh ya, sekali lagi loh ya. Makanya saya tertarik. Dengan tertarik itu saya mencoba nomor teleponnya berapa. Makanya saya beberapa kali telepon, video call, pernah juga Zoom sama Timur. Jadi artinya saya membangun komunikasi ini, komunikasi teman ya, bicara sepak bola, yang senang dengan sepak bola. Yang kedua, dia nyampaikan kepada saya, Pak Marji, saya senang orang Indonesia itu hobi bola semua gitu. Jadi ya itulah, cuman gitu-gitu aja, nggak ada keseriusan. Saya pun juga nggak bicara lain-lain, karena cuman saya nanya, kenapa sih kok kamu kok bisa prestasi, caramu bagaimana? Kan saya di BTN kan wajib dong supaya saya dapat ilmu. Berarti nggak masuk 5 kandidat itu Pak? Saya tidak sebutkan. Ada rencana ketemu Pak dengan Coach karena orangnya juga ke Indonesia. Lah sebelum teman-teman nyampaikan itu saya udah komunikasi dulu kok. Sebelum datang saya udah komunikasi juga kok. Sekarang ada di saya juga komunikasi kok. Gitu ya. Saya kira tidak perlu kita perpanjang berkaitan dengan itu. Kembali lagi bahwa kita tunggu saja nanti hasil daripada teman-teman semuanya. Mungkin tidak lama lagi nanti seperti apa update-nya. Saya kira ini hal yang baik.
Ya. Setelah Pak Sumarji pergi, gue fokus banget ngelihat latihan ya. Serius gila, intensitasnya tuh kayak anak terakhir belajar sebelum besok UN. Tiba-tiba dari belakang ada suara langkah. Gue nengok, Coach Indra datang dong. Gue dalam hati, wah ini mau ngomong apa nih? Motivasi, rahasia strategi, pemanggilan timnas. Dan ternyata Dalam hal ini, setiap cabang olahraga yang ikut SEA Games itu ada namanya review, direview, termasuk sepak bola pria, sepak bola wanita juga. Dan dari hasil review itu, para profesor-profesor itu mengambil kesimpulan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kalkulasi berapa emas, berapa perak, berapa perunggu yang akan dicapai oleh tim Indonesia. Dalam hal ini kan penanggung jawabnya adalah Kemenpora. Makanya oleh sebab itu kesimpulan dari tim review ya itu adalah medali perak. Itu kesimpulan tim review. Kenapa kesimpulan itu jangan disalahkan kami? Karena beliau-beliau itu punya penilaian tersendiri. dan akhirnya terkuaklah misterinya. Target perak itu bukan target PSSI, bukan kesepakatan pelatih, bukan arahan komite, tapi ternyata itu ramalan. Ramalan dari tim peramal. Ternyata hasil terawangan Mbak Kanjeng versi federasi. Gila, sakti banget ya. Harusnya gue kasih masukan buat pakai metode zodiak. Ya udah segitu aja guys. Target perak ternyata bukan target, tapi spoiler dari dunia gaib. Kita tunggu aja ramalan berikutnya. Mungkin besok muncul ramalan finalnya. Oke, see you di video selanjutnya. Bye bye.